Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, atas taufik dan hidayahnya, atas nikmat-nikmatnya kita hari ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghirup udara di pagi yang cerah ini. Kita ditakdirkan hari ini masih dalam kehidupan di dunia. Kita ditakdirkan hari ini tetap dalam iman dan Islam, mampu menjalankan perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita ini, Allah kuatkan hati kita untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya ila yaumil akhir, hidup kita dalam puncak ketaatan, puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh berkah ini, di pagi yang cerah ini, kita dipertemukan Allah di agenda ngabalis, ngaji bareng Al-Kais. Mudah-mudahan pertemuan kita menambahkan rahmat kita, menambahkan hidayah kita, menambahkan kebaikan kita dan amal saleh kita, sehingga kita semakin hari semakin bertakwa, semakin hari semakin senantiasa meningkat ketaatan kita dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Faqih menuturkan sebuah hadis dari Muhammad bin Dawud, dari Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Zakaria, dari Asim bin Ali al-Baghdadi, dari ayahnya dari La'id, dari Mujahid, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahwasanya sewaktu berada di Mina bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abbas menceritakan tiba-tiba ada rombongan dari Yaman. Lantas rombongan itu berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami tentang keutamaan haji ini." Beliau pun bersabda dalam hadisnya yang cukup panjang, Rasulullah sampaikan, "Baiklah, setiap orang yang keluar dari rumahnya untuk haji, niscaya setiap kali ia melangkahkan kaki-kakinya, maka dosa-dosanya berguguran dari badannya, sebagaimana daun yang kering berguguran dari pohonnya. Apabila telah sampai di Madinah dan berjabat tangan dengan aku seraya mengucapkan salam, maka malaikat menjabat tangannya dengan mengucapkan salam. Apabila ia telah sampai di Dzulhulaifah dan mandi, maka Allah Subhanahu wa taala mensucikannya dari dosa-dosanya.
Apabila ia telah memakai 2 lembar kain yang baru, ihram, maka Allah memperbarui kebaikan-kebaikan baginya. Dan apabila ia mengucapkan labaik Allahumma labaik, maka Tuhan yang maha mulia lagi maha agung menjawabnya, aku terima kedatanganmu dan berbahagialah kamu. Aku mendengar kata-katamu dan aku memperhatikan kamu. Apabila ia sampai di Mekah serta mengerjakan tawaf dan sa'i antara Safa dan Marwah, maka Allah menuangkan kebaikan-kebaikan baginya. Apabila mereka itu wukuf di Arafah dan suara-suara untuk memanjatkan kepentingannya bergemuruh, maka Allah membanggakan mereka kepada malaikat 7 langit seraya berfirman, wahai malaikatku dan penghuni langit-langitku, tidaklah kamu lihat hamba-hambaku yang datang dari segenap penjuru dunia, yang jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Mereka telah membelanjakan harta benda dan meletihkan badan-badan mereka. Maka demi kemuliaan dan keagungan dan kemurahanku, aku akan mengganti kesalahan mereka dengan kebaikan, dan aku akan membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka seperti hari dilahirkannya mereka dari perut ibu mereka. Apabila mereka melempar jumrah, mencukur rambut, dan berziarah ke Baitullah tawaf ifadah, maka ada seruan dari ars, kembalilah kamu, dosa-dosa kamu sudah diampuni, dan mulailah beramal. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu sebagai penggugur dosa-dosa kita, sebagai tempat untuk memanjatkan doa-doa kita, sebagai tempat bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa agar kita mampu dan juga diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sampai ila Mekkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata ila Mekkah wal Madinah. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita untuk bisa haji dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.